Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk menenangkan hati dan mengevaluasi perjalanan kita sepanjang hari. Setelah berbagai kesibukan, pekerjaan dan perjumpaan dengan banyak orang, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan sebelum beristirahat. Bagaimana sebenarnya keadaan hati kita di hadapan Tuhan? Perumpamaan tentang anak yang hilang biasanya membuat kita terharu ketika melihat anak bungsu yang pulang disambut dengan pelukan ayahnya. Namun, seringkali kita lupa bahwa Tuhan Yesus belum selesai bercerita. Masih ada seorang tokoh lagi, yaitu anak sulung. Anak sulung tidak pernah meninggalkan rumah. Ia selalu berada di dekat ayahnya. Ia bekerja dengan setia dan menjalankan tanggung jawabnya. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Namun, ketika adiknya pulang dan ayahnya mengadakan pesta, sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Ia marah, ia kecewa, ia menolak masuk ke dalam rumah. Ternyata seseorang bisa berada sangat dekat dengan rumah Bapa, tetapi hatinya justru jauh dari Bapa. Bukankah hal seperti itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita tetap datang beribadah, kita tetap melayani, kita tetap membaca Alkitab dan berdoa. Tetapi tanpa disadari, hati kita mulai dipenuhi kepahitan, iri hati, atau perasaan bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Mari kita membaca bersama Lukas 15 ayat 25-32. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sahabat terkasih, saat kita mulai merasa lebih layak daripada orang lain, sebenarnya kita sedang kehilangan sukacita sebagai anak Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang ibu telah melayani di gerejanya selama hampir 15 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang rajin dan setia. Hampir setiap kegiatan gereja selalu ia ikuti. Suatu hari, datang seorang wanita yang baru percaya kepada Tuhan. Masa lalunya cukup kelam, tetapi hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, banyak jemaat memperhatikannya karena kesaksiannya yang menguatkan. Tanpa disadari, ibu itu mulai merasa tersisih. Dalam hati, ia berkata, aku sudah melayani bertahun-tahun, tetapi mengapa justru dia yang lebih sering diperhatikan? Perasaan itu semakin lama semakin besar. Ia tetap datang ke gereja, tetap melayani, tetapi sukacitanya hilang. Setiap melihat wanita itu, hatinya tidak tenang. Suatu malam ia membaca Lukas pasal 15. Ketika sampai pada kisah anak sulung,
ia berhenti cukup lama. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya tidak sedang marah kepada orang lain. Ia sedang kehilangan hati Bapa. Dengan air mata, ia berdoa, "Tuhan, ampuni, selama ini aku melayani, tetapi hatiku tidak lagi dipenuhi kasih." Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menghampiri wanita itu. Ia memeluknya dan berkata, "Aku bersyukur Tuhan sudah mengubah hidupmu." Wanita itu menangis. Ia berkata, "Ibu, justru saya selama ini banyak belajar dari kesetiaan ibu." Saat itu juga beban yang selama ini dipukulnya seakan terangkat. Ia pulang dengan hati penuh damai. Ia menyadari bahwa sukacita terbesar bukanlah ketika kita dihargai manusia, tetapi ketika hati kita tetap selaras dengan hati Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin malam ini kita tidak sedang berada sejauh anak bungsu. Mungkin kita justru seperti anak sulung, dekat dengan rumah Bapa, dekat dengan pelayanan, dekat dengan aktivitas rohani. Tetapi tanpa sadar, hati kita mulai kehilangan kasih, kehilangan sukacita, dan kehilangan kerendahan hati. Jika itu yang terjadi, jangan takut. Perhatikanlah bagaimana ayah dalam perumpamaan itu tetap keluar menemui anak sulung. Ayah itu tidak mengusirnya, ia tidak memarahinya. Ia membujuknya untuk masuk dan menikmati sukacita bersama. Begitulah hati Tuhan. Ia juga datang menghampiri kita malam ini. Dia mengundang kita meninggalkan iri hati, kepahitan, dan rasa paling benar. Dia rindu memulihkan hati kita kembali dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Jika ada iri hati, kepahitan, kesombongan, dan sikap yang suka membandingkan diri dengan orang lain, kami mohon ampunilah kami. Pulihkan hati kami agar kembali dipenuhi kasih seperti hati-Mu. Ajarlah kami bersukacita melihat orang lain diberkati dan tetap rendah hati dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan memeriksa hati kita. Kiranya esok hari kita bangun dengan hati yang penuh kasih, penuh syukur, dan semakin serupa dengan hati Bapa. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.